Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang materi kalor. Kalor sering juga disebut dengan panas. Nah, jadi di sini kita lihat gambar sebuah lilin, ya. Akibat dari kalor, lama kelamaan lilin akan melebur menjadi cair. Jadi sebenarnya kalor itu memiliki sebuah energi. Jadi kalau kita lihat definisinya, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Selain itu, kalor disimbolkan dengan huruf Q. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan kalor. Satuan kalor dalam skala internasional atau SI adalah Joule. Satuan kalor dalam CGS. CGS itu adalah cm gram skon, yaitu ERG. Nah, 1 Joule itu sama dengan 10 pangkat 7 ERG, atau 1 Joule itu sama dengan 10 juta ERG. Oke, dahulu sebelum orang mengetahui bahwa kalor merupakan suatu bentuk energi, maka orang sudah mempunyai satuan bentuk kalor, yaitu kalori. Nah, jadi kalau kita buat 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule, atau sebaliknya 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, jadi di sini kita misalkan 1 kilokalori atau KKL itu sama dengan 1000 kalori. Dan seterusnya 1 kilojoule atau KJ itu sama dengan 1000 joule. Oke, contoh soal yang pertama. Nah, di sini adalah 7200 joule, ya, itu diubah ke dalam kilojoule. Berarti joule ke kilojoule itu dibagi 1000. Nah, berarti kita buat 7200 kilojoule per 1000. Nah, jadi hasilnya adalah 7,2 kilojoule. Nah, untuk contoh soal kedua, 233 kilojoule itu sama dengan titik-titik joule. Berarti kilojoule kita ubah ke dalam joule. Nah, berarti dia kali 1000. Berarti 233 dikali 1000 joule itu sama dengan 233.000 joule. Untuk soal yang ketiga, di sini kita lihat 1 kalori per gram derajat Celcius itu sama dengan titik-titik joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi di sini kita mengubah kalori per gram derajat Celcius ke dalam joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini yang kita perhatikan pertama adalah 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Oke, 1 gram itu sama dengan 10 pangkat minus 3 kilogram. Dan 1 derajat Celcius itu diubah ke dalam derajat Celcius, berarti dia tetap. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti mudahnya pangkat yang ini 10 pangkat minus 3 ini kita naikkan ke atas. Nah, berarti hasil yang kita temukan 4,2 dikali 10 pangkat positif 3 per kilogram derajat Celcius. Jadi kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi dapat diartikan bahwa 1 kalori per gram derajat Celcius itu sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya rumus kalor. Nah, jadi rumus kalor kita temukan Q sama dengan M dikali C kali delta T. Kalau kita lihat keterangannya, nah, di sini Q itu adalah kalor, satuannya joule. Sementara untuk M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dan delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Di mana kita ketahui bahwa delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. Ini sudah kita pelajari di video pemuaian sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh tentang kalor jenis.
Jadi rumus kalor yang kita temukan tadi adalah Q sama dengan M dikali C kali delta T. Jadi kalau kita ubah kalor jenis yang ditanya, berarti C sama dengan Q per M kali delta T. Artinya M dan delta T pindah ruas ke kiri. Jadi karena ini perkalian berarti pindah ruas jadi pembagian. Jadi rumus kalor jenis itu adalah Q per M dikali C kali delta T. Kita kasih kotak. Jadi tentunya kita bertanya dong, apa sebenarnya kalor jenis itu, ya kan? Jadi kalau kita lihat bahwa kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Itu adalah pengertian dari kalor jenis. Jadi kalau kita lihat satuannya adalah, di sini kita kembalikan rumus kalor jenisnya. C sama dengan Q per M dikali delta T. Jadi kalau kita lihat untuk satuannya, Q atau kalor satuannya adalah joule, massa satuannya adalah kilogram, dan delta T satuannya adalah derajat Celcius. Selanjutnya di sini kita melihat tabel kalor jenis, ya, di mana kolom pertama di sini adalah nomor, kolom kedua nama zat, kolom ketiga kalor jenis dibagi dua, ada satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan ada juga satuannya kilokalori per kilogram derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat nomor 1, dia nama zatnya adalah alkohol. Jadi alkohol kalor jenisnya itu 2400 joule per kilogram derajat Celcius, atau kalau kita ubah ke dalam kilokalori per kilogram derajat Celcius sebesar 550. Dan selanjutnya seperti ada es, air, uap air, aluminium, besi atau baja, emas, gliserin, kaca, kayu, kuningan, marmer, minyak tanah, perak, raksa, seng, tembaga, timbal, badan manusia, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali dengan kalor jenis. Jadi kalau kita buat secara matematis, C itu sama dengan M dikali C. Untuk simbol dari kapasitas kalor adalah C-nya itu C kapital. Sementara kalau untuk yang kalor jenis, C-nya itu adalah C kecil. Jadi di sini kita buat kotak. Rumus kalor kita sebelumnya itu adalah Q sama dengan M dikali C kali delta T. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya M dikali C itu sama dengan kapasitas kalor. Jadi kalau kita ubah berarti Q sama dengan C delta T. Jadi kalau kita buat kapasitas kalor itu sama dengan Q per delta T. Berarti ini adalah rumus kedua. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, bahwa kapasitas kalor itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat satuan dari kapasitas kalor adalah joule per derajat Celcius, karena dia Q per delta T. Q satuannya joule, delta T itu satuannya derajat Celcius. Selanjutnya kita mempelajari tentang kalor laten. Jadi kalor laten itu sebenarnya merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk berubah wujud. Jadi kalor laten ini sebenarnya identik dia kalor yang mengubah wujud zat. Jadi kalau kita buat secara matematis, Q itu sama dengan M dikali KL, di mana KL-nya itu adalah kalor laten dalam satuan joule per kilogram. Kalor laten ini sebenarnya dibagi dua macam. Yang pertama adalah kalor lebur. Kalor lebur itu dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali L. Kita buat kotak. Di mana kalau kita ketahui bahwa L itu sama dengan
L itu sama dengan kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Untuk yang kedua adalah kalor uap atau kalor didih. Jadi kalau kita buat secara matematis, Q sama dengan M dikali U. Oke, di mana U itu adalah kalor uap atau kalor didih. Oke, selanjutnya di sini kita lihat proses S berubah menjadi uap. Nah, jadi kalau kita buat grafiknya, oke, di sini ada kita buat sumbu X dan sumbu Y. Suhu yang pertama minus 5 derajat Celcius sebagai suhunya S. Di sini kita buat 0 derajat Celcius dan yang paling atas kita buat 100 derajat Celcius. Oke, nah di sini kita buat grafiknya. Oke, nah, selanjutnya kita buat titiknya. Ini titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, dimana kalau kita ketahui dari minus 5 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius itu berarti zatnya masih S. Oke, dari A ke B berarti S itu menerima kalor. Berarti rumus dari proses A ke B, QAB itu sama dengan M dikali C, di mana kalor jenis yang kita pakai adalah masih kalor jenis S dikali delta T. Oke, untuk selanjutnya dari B ke C melalui proses peleburan. Peleburan dari S mau menjadi air. Berarti dia adalah kalor laten. Nah, di mana kita buat QBC itu sama dengan M dikali L. Dari C ke D dia berarti sudah menjadi air. Nah, jadi air ini dia menerima kalor. Berarti rumus dari QCD itu sama dengan M dikali C. Kalor jenisnya adalah kalor jenis air. Di sini. Oke, nah, dikali dengan delta T. Oke, untuk selanjutnya dari D ke E berarti dia proses perubahan wujud dari air menjadi uap. Berarti yang kita buat adalah kalor laten. QDE itu sama dengan M dikali uap air. Oke, jadi kesimpulannya kalor total untuk merubah S menjadi uap, Q total sama dengan QAB ditambah dengan QBC ditambah dengan QCD ditambah dengan QDE. Seperti itu.